Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, baik saudara yang dikasihi, kita bersyukur buat kesempatan ini di mana kita semua boleh dapat diizinkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah telah memuji memuliakan Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini saya ingin beri topik sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Ibarat tubuh jasmani bila sakitan maka seseorang tidak akan maksimal. Yang pertama, dia tidak akan menjalankan segala aktivitas itu secara baik. Tetapi tubuh yang sakit-sakitan juga bisa membuat seseorang umur pendek. Atau katakanlah seseorang yang sakit-sakitan memungkinkan pertumbuhan fisiknya tidak bisa berjalan normal. Karenanya orang yang bijak akan selalu berusaha mencegah agar supaya sakit bisa dihindari. Mungkinkah kemudian kita berusaha untuk menjaga agar supaya tetap sehat? Tetapi upaya kita menjadi satu upaya yang paling penting sebagai langkah bijak untuk mencegah segala sakit yang bisa menimpa saya dan saudara akibat dari kelalaian kita selaku manusia. Tetapi tentu pola hidup, cara hidup yang akan mempengaruhi bagaimana kesehatan kita. Tetapi sebagaimana yang sudah tadi saya katakan dalam perjalanan iman kita, hal sehat bukan hanya fokusnya secara jasmani, tetapi hal sehat penting dalam iman. Karena sehat dalam iman akan menolong kita menjadi orang-orang percaya yang akan berjalan di dalam perjalanan panjang dan menyelesaikan perjalanan itu dengan baik. Perjalanan panjang Alkitab mengatakan seperti kita ini berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Perjalanan panjang digambarkan seperti kita sedang berlari-lari untuk mencapai garis akhir. Perjalanan panjang diibaratkan kita sedang berlomba-lomba untuk mencapai garis akhir. Dan untuk bisa mencapai ke tempat tujuan itu, kita perlu menjaga agar supaya kita tetap sehat dalam iman. Orang yang sehat dalam iman adalah orang-orang yang akan selalu lapar. Orang-orang yang sehat dalam iman adalah orang-orang yang akan selalu haus akan kebenaran firman Allah. Mengapa bagian ini menjadi bagian yang paling penting mengawali sehat dalam iman? Karena orang yang sehat mereka akan menjadi orang yang akan menjalani kehidupan yang normal. Ibarat sehat, kita akan lapar, kita juga akan haus. Tapi orang yang sakit mereka sulit makan. Karena apa saudara? Mereka tidak punya nafsu makan. Kita kadang beri makan dengan bubur yang cuma 2 sendok, dia bilang sudah sekenyang. Orang yang sehat tidak mungkin dengan bubur 2 sendok dia mengatakan sudah kenyang. 2 piring belum kenyang saudara kalau sehat. Tapi kalau sakit 2 sendok sudah kenyang. Nah karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka orang yang sehat dalam iman dia akan selalu lapar, dia akan selalu haus akan firman Allah. Kalau kita sehat, maka kita akan lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Kenapa kita harus menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah? Karena dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Betapa penting kita lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, karena itu makanan rohani, makanan duniawi, makanan jasmani. Kita hari ini makan dan siang lagi sudah lapar. Sama dengan perjalanan iman kita.
Di saat kita hari ini makan secara rohani, makan makanan roti hidup, itu tidak berarti bahwa kita akan menjadi orang yang sudah menjadi puas dengan itu dan berhenti mendengarkannya. Saya ingin mau mengatakan bahwa hari ini kita lapar, jam berikut kita lapar, jam berikut kita lapar, terus kita lapar, terus kita haus. Dan itu normal bagi kita selaku orang yang percaya. Karena itu penting bagi kita semua untuk membangun rasa lapar dan haus akan firman Allah. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga, firman Allah mengatakan, ini orang yang sehat tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu orang yang sehat. Orang yang tidak sehat adalah orang-orang yang sebagaimana dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Yang selalu hidup di kumpulan pencemooh. Mereka yang tidak suka untuk bagaimana berkumpul memuji Tuhan. Mereka yang tidak suka mendengarkan kabar sukacita. Mereka yang tidak suka mendengarkan kabar bahagia. Tapi orang yang sehat adalah orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam karena dampaknya dalam ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua kita pasti mengharapkannya. Semua kita pasti menginginkan tentang kata keberhasilan. Tetapi keberhasilan itu diraih hanya orang-orang yang sehat. Tidak akan mungkin ada keberhasilan kalau tidak sehat. Saya sekali lagi membawa pemikiran kita. Bagaimana kita bisa menjadi berhasil kalau semua tidak bisa kita kerjakan dengan baik akibat kita tidak sehat. Orang yang sehat adalah orang-orang yang akan dapat mampu secara maksimal mengerjakan semua hal. Tapi yang tidak sehat dia tidak akan mengerjakan semua hal. Nah karenanya orang yang sehat adalah orang-orang yang sekali lagi selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Allah yang kemudian membawa dia kepada keberhasilan demi keberhasilan sebagaimana dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Dan saya tentu percaya bahwa apa yang kemudian firman Allah mengatakan dan apa saja yang diperbuatnya berhasil karena bukti kesehatan imannya. Orang yang selalu sehat, dia selalu ingin belajar. Orang yang sehat, dia selalu siap mendapatkan masukan. Orang yang sehat, dia selalu ingin mendapatkan teguran. Dan karena itu firman Allah dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan, saya lebih cenderung mengamati sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah menjadi bagian dari kekuatan yang mampu membersihkan semua orang tanpa pandang bulu. Firman Allah adalah firman yang tidak pernah memilih si B, si C. Firman Allah akan berlaku untuk siapapun. Jadi firman Allah penting untuk terus menjadi bagian yang memangkas. Firman Allah terus menjadi bagian yang untuk membersihkan. Karena tidak ada sumber yang lain, referensi yang lain yang dapat mampu membersihkan seseorang yang jahat sekalipun. Tapi ketika firman Allah berbicara, berapa banyak orang penjahat yang kemudian firman Allah mengubahkan. Nasihat semempan.
orang tegur tidak mempan. Tapi berapa banyak orang yang bersaksi, dia diubahkan bukan karena nasihat orang, dia diubahkan karena firman Allah. Dan itu sebabnya kita memberikan waktu, kita memberikan kesempatan. Firman Allah mengajar kita supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang sehat. Untuk menjadi sehat secara rohani, saudara tidak bisa kuat dengan hanya menjalani kekuatan Facebook. Saudara tidak akan bisa kuat menjalannya hanya dengan berdasarkan surat kabar. Saudara tidak akan kuat perjalanan iman dan sehat imanmu dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Saudara tidak akan kuat berjalan dan bertahan dengan berdasarkan nasihat-nasihat orang. Tapi kalau saudara berjalan dengan firman Allah, maka saudara akan kuat menjalaninya. Karena itu jangan pernah kita abaikan. Karenanya Paulus menasihati dalam nasihatnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dan ini menjadi ayat-ayat yang luar biasa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, pertama untuk mengajar, tapi juga untuk menyatakan kesalahan. Tapi juga mengatakan untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah mampu mengajar. Kita yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan kehidupan, firman Allah mampu memberikan kepada kita pelajaran. Firman Allah mampu menyatakan kesalahan. Firman Allah dapat mampu memperbaiki kelakuan. Firman Allah mampu mendidik orang dalam kebenaran. Dan karena faktor-faktor penting terkait firman Allah, maka sekali lagi untuk bisa menjadi sehat, maka firman Allah menjadi sumber utama dalam perjalanan iman. Firman Allah menjadi sumber utama dalam menjalani hidup yang sehat. Firman Allah menjadi sumber utama dalam menjalani iman yang sehat. Dan firman Allah menjadi sumber utama yang membawa kepada kehidupan kekal. Banyak orang mengatakan, kenapa dunia kita menjadi begini? Sekarang di mana-mana, di negara-negara yang maju, semua orang serba mengeluh kesulitan ekonomi. Bukan hanya Indonesia, kadangkala orang mengatakan jual beli sangat turun. Orang-orang di pasar mengeluh karena tidak seramai sebelumnya. Bahkan di negara-negara yang lain pun sama. Ada istilah resesi ekonomi terus berjalan. Dan kita tidak bisa memungkiri fakta karena Alkitab sudah katakan sebelumnya. Alkitab sudah mendahului semua kesulitan yang kita alami. Pertanyaan penting bagi kita semua, apakah membuat kita goyah menghadapi isu-isu global tentang ekonomi? Karenanya kalau saudara amati, dealer-dealer mobil, motor, memberikan kredit dengan DP yang di luar dari ambang batas normal sebelumnya. Contoh saja biasanya kalau mobil biasanya ada 5, 6, 7 sampai dengan 100 juta sekian DP. Sekarang ini sama seperti orang DP motor. Dengan 2 juta sudah bisa punya mobil. Beberapa waktu dari dealer WA, kalau mau 2 juta sudah bisa ambil mobil. Saya berpikir dalam hati, bagaimana angsurannya? Kemarin-kemarin ada 5 juta sekarang ini. Kenapa ini? Karena memang situasi ekonomi lagi cukup sulit. Sehingga membuat semua orang coba bagaimana mensiasatinya agar supaya apa? Supaya bisa nilai tukar atau katakanlah nilai jual mereka bisa kembali sebagaimana yang diharapkan.
Dan ini keadaan ekonomi. Di mana-mana orang bicara sulit. Di mana-mana parah ekonomi. Tapi anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan pelihara. Karena kita punya firman Tuhan yang selalu memberikan pandangan-pandangan yang tentu jelas. Firman Tuhan selalu memberikan kepada kita keyakinan untuk tetap hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita menjadi sehat dalam iman, maka apa yang tadi saya katakan, kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Kita menjadi orang-orang yang siap untuk masuk ke dalam proses yang mendidik kita, menjadi orang yang bisa ditegur, menjadi orang yang bisa siap dibentuk, menjadi orang yang siap diperbaiki kehidupan kita, menjadi siap orang-orang yang belajar terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Tetapi penting bagi saya untuk juga menyampaikan bahwa kadang-kala kita justru dipusingkan dengan sebagaimana yang sudah tadi saya katakan, bahwa situasi ekonomi menjadi susah dan situasi ekonomi menjadi sulit. Pikiran kita mulai terganggu dan banyak orang yang kemudian tidak lagi cari Tuhan. Banyak orang tidak lagi berlari-lari untuk mengejar hidup kekekalan, tapi kemudian mengejar harta. Itu bukan masalah. Tapi ketika kita menempatkan Tuhan nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya, kita tidak lagi menjadi prajurit-prajurit sejati. Prajurit sejati sebagaimana dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4, Paulus menasihati Timotius mengatakan begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenaan kepada komandannya. Teks ini tidak sedang mengajar kita tinggalkan semua kesibukan dan aktivitas-aktivitas yang wajib kita kerjakan. Tapi akan menjadi salah kalau ketika aktivitas itu menutup ruang untuk bagaimana cari Tuhan. Aktivitas itu adalah bagian yang harus kita kerjakan. Tapi di tengah-tengah aktivitas itu, ingat baik-baik, kita ini sebagai prajurit Kristus. Untuk bisa berkenaan kepada komandannya, maka Alkitab mengatakan tidak sedang memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Sekali lagi saya tegaskan, soal-soal penghidupan adalah bagian yang tidak bisa kita abaikan. Karena di sisi yang lain Alkitab menegaskan kita untuk mengerjakan soal-soal penghidupan. Tapi di tengah-tengah mengerjakan segala soal-soal penghidupan, jangan pernah menutup pintu untuk bagaimana hidup menyenangkan sang komandan. Dan firman Allah sekali lagi mengajarkan kita supaya menjadi pribadi-pribadi bagaimana bertumbuh, bagaimana iman tetap terjaga sehat. Karena tidak ada yang lain supaya kita ini bisa sehat. Firman Allah mengawal perjalanan kita. Yang kedua yang ini kita harus belajar, sehat dalam iman. Sehat dalam iman atau orang yang sehat dalam iman, mereka akan sanggup memikul beban seberat apapun. Yang dimaksud memikul seberat apapun beban, artinya sesuai kapasitas kemampuan. Akan menjadi tidak sehat kalau contoh Bapak Weli disuruh pikul beban 5 kilo dan mengatakan ayo beta sing kuat, ada sesuatu yang salah. Kalau seseorang yang umurnya contoh Kim, lalu kemudian diberikan beban yang 50 kilo dan dia bisa mampu pikul, ada sesuatu yang tidak sehat di sana. Artinya masing-masing kita Tuhan memberikan kapasitas, memberikan kepada kita kemampuan untuk memikul setiap beban yang Tuhan izinkan. Beban yang dimaksudkan di sini adalah beban terkait dengan ada banyak hal pergumulan kita.
Tuhan izinkan kita untuk memikul beban. Dan siapapun kita punya beban. Tidak ada orang yang tidak punya beban. Tuhan izinkan kita untuk terus memikul beban. Dan itu tanda orang sehat. Kalau orang yang tidak sehat tidak lagi bisa pikul beban. Orang yang sehat wajib hukumnya pikul beban. Karena dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan ini. Jadi Tuhan mengajar kita untuk datang kepada Dia dan menyerahkan semua beban. Artinya apa? Setiap orang yang percaya tidak memandang bulu. Semua kita punya beban. Katakan amin. Semua kita punya beban. Tapi orang yang sehat akan dapat mampu memikul beban sesuai kapasitasnya. Jadi ketika Tuhan izinkan untuk kita harus pikul sebuah beban. Pikul suatu tanggung jawab. Pikul setiap persoalan. Pikul sebuah tekanan. Pikul sebuah persoalan. Maka saya percaya Tuhan tahu batas kemampuan kita. Kadang-kala kita menjadi orang yang tidak dapat mampu memikul dengan mengatakan beta sing kuat lagi. Dalam kemanusiaan kadang-kala kita mau menyerah. Dalam kemanusiaan kadang-kala kita mau angkat tangan. Tapi Tuhan memberikan kapasitas dan kemampuan untuk memikul beban. Dan orang yang sehat, dia akan belajar memikul beban itu. Dia belajar memikul beban. Untuk apa? Karena di saat dia memikul beban, dalam perjalanan memikul beban, dia menyadari ternyata juga orang lain yang pikul beban. Saat dia sadar bahwa semua orang ikut pikul beban, walaupun mungkin beban itu berbeda-beda, tapi dia akan menjadi sadar bahwa ternyata semua yang hidup di dunia, dia pasti pikul beban. Tergantung sekarang, waktu dia pikul beban itu, dia mau pikul beban sendiri atau dia mau beban itu serahkan buat Tuhan. Persoalan berat adalah bahwa bukan soal beban sebenarnya, tapi soal sikap hati kita di hadapan Tuhan. Karena kadang kala kita tidak mau menyerahkan beban itu kepada Tuhan, dan bahkan lebih lucu lagi, kita sudah serahkan beban itu kepada Tuhan, tapi justru kita tarik beban itu kembali kita pikul. Di saat kita sudah serahkan beban itu kepada Tuhan, kita harus sepakat mengatakan, Tuhan yang saya percaya, Tuhan pasti bela beban dan persoalan itu. Tuhan pasti campur tangan. Dan kita pasti yakin bahwa Tuhan penolong saya. Tuhan yang sanggup menolong saya. Kadang mungkin kita merasa terlambat pertolongan Tuhan. Tapi saya sekali lagi mengatakan, Tuhan berjanji, Tuhan pasti tidak pernah berdusta. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua beban yang kita pikul, yang kadangkala justru membuat kita berhenti berjalan. Dan bahkan kita menjadi penonton. Itu yang menjadi keliru. Harapan penting bagi kita semua adalah bahwa kita terus berjalan sambil memikul beban. Karena Tuhan akan tolong kita semua dalam perjalanan itu. Dia tidak tinggalkan kita semua. Dia akan terus berjalan bersama dengan saya dan saudara. Dalam pertama Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Allah mengatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Jadi pencobaan, tantangan yang kita alami tidak melampaui kekuatan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika kita pikul beban, ketika kita pikul persoalan, ketika kita pikul tantangan yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak biarkan. Karena Dia adalah setia dan adil. Dan bahkan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Supaya kita bisa dapat melewati tantangan itu. Dan tentu ini kabar yang sangat menggairahkan. Supaya kita tidak akan berhenti berjalan. Sekalipun mungkin melewati jalan-jalan yang terjal. Kadang-kala kita berjalan di atas gunung yang tinggi. Dan bahkan turun ke lembah yang terdalam. Kadang bisa kita dikelilingi dengan binatang-binatang buas. Yang siap menerkam kita. Ini bicara tentang keberadaan kita yang kadang-kala bisa mencelakakan hidup kita. Bisa saja membuat kehidupan kita dirugikan. Bisa saja membuat kita menjadi orang-orang yang benar semacam diabaikan. Bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang seakan-akan tidak diperhitungkan. Tetapi ingat baik-baik, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan berjalan bersama dengan saya dan saudara. Karenanya mari kita terus berjalan dan terus berjalan. Tanpa henti, entah berjalan di jalan yang terjal. Entah berjalan di gunung yang tinggi. Entah sampai ke lembah yang terdalam sekalipun. Jangan pernah berhenti berjalan. Sebab dikatakan dalam bayang-bayang maut sekalipun, Dia ada. Dia tidak tinggalkan kita semua. Yesaya 50 ayat 31 dan selanjutnya. Tetapi saya ingin mengajak untuk mengatakan begini. Bahwa Tuhan selalu tolong kita semua. Dia tidak tinggalkan kita. Dalam kehidupan yang sehat, maka penting bagi kita untuk menjadi terus belajar menjadi sehat. Karena kalau kita tidak menjadi sehat, maka hidup rohani akan menjadi terganggu. Oleh sebab itu teruslah jaga agar supaya saudara tetap sehat. Bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat kita semua, agar supaya orang yang sehat dalam iman adalah orang-orang yang menyadari bahwa ia hidup karena anugerah. Orang yang sehat adalah orang yang harus menyadari bahwa dia hidup karena anugerah Allah. Kenapa penting kesadaran ini dibangun? Karena dalam pertama Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 firman Allah berkata begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus bangun kesadaran bahwa dia seorang yang bekerja sangat keras. Dia seorang yang benar-benar telah melaksanakan semua kasih karunia dengan maksimal. Tetapi dia sadar bahwa kalau dia bisa melayani secara maksimal, dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dia juga sadar bahwa dia bukan berjalan dan melayani oleh karena kekuatan, bukan kehebatan dia. Tetapi Paulus sadar dia bisa menjadi seorang yang luar biasa. Itu karena kasih karunia Allah.
Kesadaran ini penting buat saya dan saudara. Agar supaya kita selaku orang-orang yang percaya menyadarkan diri ini bahwa sehebat apapun kita, di tengah segala kesibukan-kesibukan kita, kita ingat baik-baik kita ada hari ini karena kemurahan Allah. Kita ada hari ini oleh karena Tuhan yang pelihara. Kita ada hari ini karena Tuhan yang memberkati. Tentang kasih karunia, bicara tentang sesuatu yang benar kita tidak harus terima dan tidak layak. Tapi kita menerimanya. Karena itu orang yang sadar akan hidup karena anugerah Allah, dia harus bagaimana memaksimalkannya. Karena kehidupan kita hari ini tidak akan menjadi sama dengan kehidupan hari esok. Hari ini menjadi berbeda dengan hari esok. Berulang kali saya katakan hari ini kita masih sehat dan kuat. Dan kita tidak tahu hari esok kita apakah masih sehat dan tidak kuat. Hari ini kita masih bisa bekerja segalanya dengan baik dan luar biasa. Tapi kita tidak tahu di hari esok. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang seperti hari ini? Tentu setiap waktu dan setiap situasi hidup ini akan menjadi berbeda-beda. Tetapi bagaimana kesadaran untuk mengatakan saya hidup karena kasih karunia. Yang mengajarkan kita supaya kita jangan pernah lupa bahwa kita ada hari ini oleh karena Tuhan yang tolong kita. Bukan karena kekuatan kita. Kalau kesadaran akan kasih karunia Allah membuat kita akan takut dan gentar menoleh ke belakang. Apa yang harus kita katakan tentang apa yang ada di belakang. Semua kegagalan-kegagalan yang ada di masa lampau adalah lembaran buram, lembaran gelap, lembaran kotor. Yang kemudian kita tidak mungkin akan menoleh ke belakang. Tapi kita akan terus berlari dan terus mengejar di depan. Karena masa ini adalah masa di mana kita diajarkan. Masa ini adalah masa di mana kita didesak, didorong, dimotivasi. Supaya terus melangkah lebih cepat dari sebelumnya. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang saya tadi katakan sebelumnya. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kesulitan sementara terus terjadi. Kalau kita bicara kesulitan, maka kita menghubungkan dengan masa tentang kedatangan Tuhan. Masa tentang keadaan, masa Tuhan kembali datang. Dan itu artinya tidak ada cara lain selain di mana kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Menghampiri Sang Juru Selamat. Engkau tidak akan bisa menjadi aman. Engkau tidak akan bisa tentram. Di mana-mana engkau berdiri, musuh mengelilingimu. Saudara mau di dalam rumah, mau di jalan, mau di pasar, mau di mall. Musuh sedang berusaha menerkam saudara. Musuh berusaha untuk membinasakan. Musuh berusaha untuk menghancurkan. Dan engkau tidak bisa berdaya menghadapi musuh kita. Engkau bisa berdaya kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak bisa andalkan kekuatan dan pengalaman hidupmu. Engkau betul-betul harus bisa meletakkan sandaran hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau keluar dari ring perlindungan Tuhan, dari lingkaran perlindungan Tuhan, ancaman akan datang kapan saja. Bahkan kita yang ada dalam pagar perlindungan Tuhan sekalipun, ancaman itu selalu datang. Apalagi kita yang ada di luar. Orang yang ada di luar Tuhan, dia tidak akan nyaman hidup. Saya bicara ini bukan tentang soal keamanan jasmani semata. Tapi saya bicara ini tentang soal kesehatan rohani. Dan kesehatan rohani ini penting. Karena di luar sana, kapan saja kesehatan rohanimu bisa dapat diterkam. Yang sehat bisa menjadi sakit saudara. Karena betapa penting kita jaga
di lingkungan di mana engkau ada, dalam pergaulanmu, dalam hidupmu, dalam aktivitasmu. Jaga supaya engkau tidak jauh dari Tuhan. Karena ketika engkau jauh dari Tuhan, jangan pernah salahkan siapapun. Karena kehancuran akan menjadi bagianmu. Agar tidak terjadi demikian, maka bangunlah kesadaran bahwa saya hidup karena kemurahan Allah. Saya ada karena kemurahan Allah. Saya masih bisa datang menyembah Tuhan karena kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah atas kesadaran ini yang menolong kita menjaga supaya iman kita tetap sehat. Bukankah kita rindu kita tetap sehat secara iman? Amin. Dan untuk tetap sehat secara iman, bangunlah kesadaran ini. Karena orang yang sehat, dia akan sadar apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudara selaku pelayan maju di altar ini. Tapi izinkan saya mengakhiri bagian ini dengan mengatakan begini. Sehat secara rohani akan menjaga perjalanan kita tetap stabil. Sehat secara rohani akan membuat kita menjadi orang-orang yang sanggup pikul beban seberat apapun. Sehat secara rohani akan membuat kita menjadi orang-orang yang terus berjalan dan tidak akan berhenti. Orang yang sehat secara rohani, dia akan menghidupkan orang-orang yang lain yang telah mati secara rohani. Dan menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Bukankah ini tugas kita? Tugas saya, tugas saudara. Karena itu penting sekali untuk bagaimana menjaga pola hidup sehat dalam iman. Agar hidup dengan cara yang bersih di hadapan Allah. Kalau kita sudah lapar, haus akan kebenaran firman Allah, maka tentu itu akan menjaga hidup kita, mengawal hidup ini, supaya tetap berjaga bersih, supaya terus berjalan bersih. Kiri dan kanan, muka dan belakang, siap menerkam. Engkau tidak akan menjadi korban di sana. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan yang melindungi kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang dapat mampu menjaga, melindungi dari segala mara bahaya yang datang kapan saja. Sekali lagi, itu karena kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua supaya kita tetap berjalan bersih di hadapan Allah. Sekalipun berjalan dengan perjalanan yang berat, ingat Tuhan tidak tinggalkan kita.